المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus genap pengurus masjid, sesepuh binispuh, Bapak Ustadz Haji Abdus Somad, Bapak Haji Masyudi, insyaallah semuanya yang hadir, Bapak Ibu dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah, kita dapat berkumpul taklim yang mestinya besok malam. Hanya besok malam saya ada di Jawa Timur, ujung Jawa Timur, Banyuwangi dan Situbondo dan Bondowoso. Jadi saya minta pada Pak Haji Somad untuk dimajukan malam ini. Alhamdulillah, karena jamaahnya pensiunan bisa. Gitu. Bebas saja di sini. Karena saya ingat setengah bulan lalu libur ya, saya umrah. Gitu. Yang libur lagi, udah. Saya ini dari bandara langsung nih, dari Siak ya, Pekanbaru, Riau. Sini besok subuh langsung terbang ke Banyuwangi. Jadi cuma naruh baju kotor aja di rumah. Dari baju kotor ambil baju bersih. Alhamdulillah. Tapi hiburan saya yang ngaji nih, baca kitab. Kebetulan karena langsung dari bandara, kitab yang ada inilah yang di mobil yang saya baca. Ini kitab adalah kitab tasawuf yang ditulis oleh seorang ulama asalnya dari India, namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malabar itu Malibari tulisan. Cuman karena sering tidak ada harokatnya, santri salah baca. Al-Malibari dibaca Al-Malioboro. Karena sama persis itu, kan istilahnya Arab gundul gitu. Namanya Arab gundul, mestinya dibaca Al-Malibari jadi Malioboro ya. Nah, beliau ini seorang ulama yang alim, lalu menulis sebuah kitab menjelaskan tentang inti daripada tasawuf dalam bentuk bait-bait atau nazam-nazam. Dan memang itu salah satu ciri di antara tradisi ulama dulu itu, kalau menulis seringkali menggunakan bait-bait dan nazam-nazam. Nah, malam ini saya ingin menjelaskan salah satu bait yang penting ya, yang menurut saya beliau menjelaskan tentang tasawuf secara sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab wa minal awarifi fatluban huwa awwila idh la dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atar rasulil mukammila fi halihi wa af'alihi wa maqalihi fatatabbi'an wa tabi'an la ta'dila. Inna tasawwufa, sesungguhnya, kalau Anda bertanya apa itu sesungguhnya tasawuf, Tasawuf itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari
kulluhu atau kullahu, semuanya, lahwal adab, adalah berbicara tentang adab. Adab itu akhlak atau etika. Nah, wa minal awarifi fatluban huwa awila, kalau kau ingin belajar lebih mendalam, carilah dan bacalah secara detail dari kitab namanya Al-Awarif. Kitab Al-Awarif itu artinya Awariful Ma'arif, yang ditulis oleh seorang sufi besar bernama Imam As-Suhrawardi. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan beliau ya. Tasawuf itu ya intinya adalah adab. Kalau kita mau tahu apa itu belajar tasawuf, ya belajar tasawuf itu ya belajar akhlak. Makanya dalam satu ungkapan ada seorang ulama mengatakan at-tasawwufu kulluhu al-khuluqu. Tasawuf itu semuanya berbicara tentang akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fit tasawuf. Kalau ada orang yang akhlaknya lebih bagus dari kamu, berarti dia lebih sufi dari kamu. Ya, sufi itu akhlak, Pak. Jadi ukurannya bukan karena kalau jalan nunduk, sufi dia, sufi. Itu antara sufi sama antara nyari duit yang hilang tuh bedanya tipis. Orang jalan nunduk itu bisa jadi sufi karena dianggap tawadu kan, itu kan? Tawadu itu merendah, sehingga kalau jalan apa namanya? Nunduk. Ada juga tawadu, rupanya artinya tahu warna duit. Karena dia kalau jalan nunduk suka melihat apa namanya? Duit yang jatuh. Bukan. Jadi yang namanya sufi ya orang yang akhlaknya lebih bagus darimu. Lah akhlak itu kan ya dua, akhlak pada Allah dan akhlak pada manusia. Ada orang dalam perilaku sehari-hari kita perhatikan, Masya Allah si fulan akhlaknya sama Allah bagus ya. Dikasih badan sehat, dia sebelum datang waktu sholat sudah di masjid. Berarti dia mensyukuri nikmat Allah yang namanya sehat, Pak. Orang kan kalau syukur kepada Allah dikasih sehat, ya disyukuri, salah satunya ya dipakai untuk ibadah itu. Lah kalau kita mengukur diri kita, saya ini sekolah lebih tinggi, harta lebih banyak, malah mungkin badan lebih sehat dari orang itu. Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang datang ke masjid dengan tertatih-tatih, ada nggak kira-kira? Agak berat. Untuk datang ke masjid itu perjuangannya agak berat. Kadang-kadang kalau nggak jalannya berat, kesini berat, saking beratnya itu ngontel naik sepeda kayak Pak Haji itu. Sekarang udah jarang dipakai mungkin sepedanya. Ada yang naik apa dibonceng sama anaknya, karena tidak bisa lagi, ya kan? Ada yang hadir di sini mungkin mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau ke masjid diboncengin anaknya, tetangganya, saudaranya, ada ya? Naik motor. Lah itu begitu kita lihat orang tersebut, maka kita bilang, Masya Allah, orang itu akhlaknya lebih bagus dari saya. Maka berarti orang itu lebih sufi dari saya. Li'anna tasawwufa kullahu al-khuluq. Karena hakikat daripada tasawuf itu semuanya adalah tentang akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi, maka setiap orang yang akhlaknya lebih baik dari dirimu, zada 'alaika fit tasawufi, maka dia lebih baik darimu dari sisi tasawuf. Artinya bahasa gampangnya dia lebih sufi. Lebih apa namanya? Sufi. Nah, antara tasawuf dan agama ya sama. Sebenarnya agama juga begitu. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ad-dinu kulluhu al-khuluqu. Agama itu katanya semuanya ya berbicara tentang akhlak. Akhlakul karimah kepada Allah maupun kepada manusia. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din.
Maka kalau ada orang yang akhlaknya lebih baik dari dirimu, berarti kualitas agamanya lebih bagus dari dirimu. Jadi orang lebih sufi ukurannya akhlak, orang lebih bagus kualitas agamanya ukurannya akhlak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, itu kenapa saya sering katakan, bagi orang yang sudah tahu tentang hakikat agama dan hakikat tasawuf, dia akan lebih menghormati, mohon maaf, orang yang dari sisi ilmu mungkin tidak banyak, tapi dari sisi kualitas akhlak lebih bagus. Ada orang nih, kelihatannya lebih awam, tapi akhlaknya lebih cakep, itu dia lebih dihormati. Itu yang sering saya cerita itu. Pada saat saya ke negara-negara Timur Tengah seperti Saudi, Maroko, Mesir, Syria atau sejenisnya, itu mereka secara umum lebih menghormati orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu akhlaknya bagus. Sama-sama santri pelajar. Belajar di Mesir. Itu kalau santri Indonesia sama syekh-syekh Mesir, kalau ketemu pasti cium tangan. Mohon maaf, orang Mesir sendiri ketemu syekhnya ya syekh gitu doang, gitu. Kayak temen ini. Syekh gitu cium tangan. Orang Indonesia Pak, jangan santri di pesantren, sekolah SMP, SMA aja cium tangan nggak kira-kira? Masih cium tangan Pak. Masih lumayan dong. Lumayan itu bahasa Arabnya nayamul. Nayamul itu dibalik lumayan. Lah iya. Jadi kita kalau lihat anak Indonesia itu yang SMP, sekolah negeri lah katakan gitu, bukan sekolah pesantren. Kalau pesantren sih memang dia jadi cium tangan, hormat sama ulama. Itu aja masih cium tangan Pak. Lah mohon maaf ini rahasia tapi jangan ngomong-ngomong ya. Itu orang Timur Tengah itu, yang sekolah agama. Saya kemarin baru umroh, saya perhatikan sendiri itu. Orang Timur Tengah itu kan di Masjid Nabawi, kebetulan saya punya waktu agak santai. Lihat orang semaan Quran. Itu yang ada menyimak guru-guru. Itu muridnya, Assalamualaikum, Syekh. Gitu. Gini kayak sama temen aja Pak. Iya. Di Indonesia orang begitu, jangan sama syekhnya. Sama Pak Haji Somad, sama Pak Haji Masudi, anak muda begini. Gimana Pak Haji? Gitu. Pasti jadi omong, anak siapa sih itu? Kenapa Pak Haji? Nggak ada sopan santunnya. Ya saya nggak bisa dihormatin, cium tangan kayak begitu. Saya dianggapnya teman mainnya kali gitu. Saudara-saudara, lah karena itulah kemudian jamaah haji Indonesia, pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, itu biasanya dicintai, disayangi, disenangi para ulama. Orang Indonesia nggak boleh kiainya bawa tentengan. Pasti sayang bawa aja, kan gitu kan ya? Iya, sayang bawa aja. Di sana ya cuek aja gitu. Dari mana aja saya, berat ya, paling gitu doang. Kalau Indonesia, kita jangan guru, Pak. Kita lihat orang tua, siapalah gitu. Apakah bapak-bapak, apakah ibu-ibu, apakah nenek-nenek, kakek-kakek, bawaan berat, dia muda gitu, dia jalan. Sini saya bantuin Bu, gitu. Nah, padahal mohon maaf, ajaran membantu orang ya untuk meringankan beban yang dibawa dimiliki oleh orang lain itu ada dalam hadis-hadis, itu diajarkan itu bahwa di antara yang namanya kebaikan adalah ketika Anda membantu meringankan beban yang dibawa orang lain. Kayak tadi itu, sini. Nah, makanya Masya Allah, sekali lagi ukuran agama, ukuran tasawuf sesungguhnya adalah apa? Akhlakul karimah. Nah, dari mana kalau kita bicara tentang akhlak? Ya kata para ulama, kalau kita belajar tasawuf atau akhlak, sesungguhnya bukan ulama-ulama tasawuf yang mengarang tentang ajaran tasawuf harus ikhlas, harus sabar, harus zuhud, harus tawakal. Inti daripada atau sumber daripada ajaran tasawuf itu ya dua.
Al-Quran dan hadis. Kalau kita bicara tentang dua ini, maka semuanya ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Kalau Anda mau tanya bagaimana Nabi itu ya Al-Quran berjalan, karena akhlak yang ada pada diri Nabi semua ajaran Quran. Kalau dalam Quran ada ajaran wala tamshi fil ardi maraha, jangan pernah kau jalan dengan sombong. Nabi nggak pernah sombong. Wala tusaqqir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau tegakkan pipimu atau palingkan pipimu dari orang lain lalu kau kemudian sombong. Nabi nggak pernah. Begitu rendah hatinya Nabi. Nabi itu kan pemimpin ya. Itu yang namanya, maaf, janda-janda, ibu-ibu tua di Madinah itu awalnya segen ya. Karena dulu kita tahu yang namanya perempuan itu kan dianggap ya warga kelas 2, 3 gitu. Gak pernah ada perempuan itu dilibatkan dalam ya kumpul laki-laki. Belakang lo, ngapain lo orang belakang ikut? Kalau kata orang Jawa ada istilah guyonan konco winking. Padahal nggak gitu juga. Orang Jawa juga menghormati perempuan. Pada masa jahiliyah kita tahu Bapak Ibu, perempuan itu adalah kelompok ya yang ya dianggap dalam struktur masyarakat nomor 2, nomor 3. Tapi Nabi begitu melihat ada ibu-ibu gitu ya, kelihatannya kayak segen, malu bertemu sama Nabi sebagai pemimpin umat. Karena Nabi kan bisa menyatukan kabilah-kabilah, kepala-kepala suku yang ada di situ. Semua kepala suku tunduk sama Nabi. Padahal dulu satu kepala suku saja itu sangat dihormati. Perempuan segen. Begitu Nabi melihat gelagat ibu-ibu pada segen mau tanya, pada segen mau mendekat, pada segen, Nabi katakan, ibu sini ibu, saya ini hanyalah hamba Allah yang anaknya seorang janda. Jadi Nabi kan anaknya seorang janda, ibunya siapa namanya? Aminah. Nah, disitulah kemudian orang melihat kerendahan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketawaduan Nabi Muhammad itu ditunjukkan, pernah beliau itu tangannya digeret, ditarik-tarik oleh ima itu ya janda-janda tua di Medina. Kalau bahasa sekarangnya ibu-ibu ngajak selfie. Kalau bahasa sekarangnya, zaman sekarang Masya Allah, saya karena sering pengajian, di antara rukun pengajian itu salah satu rukun pengajian foto sekarang. Masya Allah, orang-orang ya ngajinya itu 1 jam paling, fotonya bisa setengah jam. Orang ngajak, ini minta maaf Pak Kiai, ini ibu-ibu udah kadang beli seragam pengen foto. Masya Allah, ini yang bagian masak, Masya Allah. Saya duduk diem gitu. Nah, cuman saya mau protes gitu ya. Saya ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna ima al-Madinah la ta'khudhu biyadi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fatantaliqu biha haitsu syaa. Begitu tawaduknya Nabi Muhammad dalam hadis Riyadhus Shalihin ini, tangan beliau digeret ke sono kemari. Kalau bahasa terjemahnya, ditarik sono kemari oleh wanita-wanita sepuh atau janda-janda yang ada di Madinah, dan beliau membiarkan saja. Ya Rasul, mampir sini. Ya Rasul ini, ya gitu. Itu maksudnya itu diajak sini. Kalau bahasa kitanya tadi diajak apa namanya? Selfie lah gitu, foto diajak foto. Nah, ini kalau orang yang memahami oleh Imam Nawawi,
penjelasan Nabi itu ditarik ke sana kemari tangannya, itu sesungguhnya menjelaskan tentang ketawaduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya bilang, yang namanya perempuan itu dulu sangat tidak lazim ada di depan, takut gitu. Tapi Nabi membiarkan. Tapi pada sisi lain, itu nanti dipahami loh, kok Nabi tangannya dipegang oleh perempuan, bukan muhrimnya, itu kan? Berarti boleh dong Pak, gitu. Nah, sementara ada hadis lain yang mengatakan adalah kau disisir dengan sisir dari api lebih baik daripada kau menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Ini kan hadis seperti apa namanya? Bertentangan, kontradiktif. Nah, saudara-saudara, ini menjadi perdebatan yang panjang. Kata para ulama, ya memang yang baik orang bisa menghindari bersentuhan, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi mungkin yang dimaksud oleh Nabi, lebih baik kau disisiri, la antum syata bimusyatin min hadid, lebih baik kau disisiri pakai sisir terbuat dari besi panas daripada min antamassa kau bersentuhan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Itu mungkin kata para ulama yang paling pasti adalah dalam konteks orang menyentuh yang bukan mahramnya dibarengi dengan syahwat dan nafsu. Satu. Nah, bagaimana dengan Nabi? Tangannya digeret ke sana kemari. Ada ulama yang mengatakan bahwa itu bagian daripada khususiyat. Khususiyat itu hukum yang khusus dimiliki oleh Nabi. Sama kayak kita, umat Islam hanya boleh nikah paling banyak berapa Pak? Ya, paling banyak 4 tuh boleh ya. Bukan sunnah gitu, ya. Tapi kata Pak Haji Masyudi, lebih baik punya istri 1 rasa 4 daripada punya istri 4 tapi rasa 1. Udah repot ngasih nafkahnya, rasanya sama aja gitu katanya. Nah, saudara, Nabi boleh nikah lebih dari 4. Itu namanya khususiyat. Apa namanya? Khususiyat. Nah, itu ada dalilnya. Buktinya Nabi melakukan itu dan kemudian dijelaskan. Termasuk Nabi boleh menikah tanpa wali. Nah, Nabi boleh menikah tanpa wali. Banyak di antara hukum khususiyat lagi adalah Nabi itu boleh puasa wisol. Puasa wisol itu sahur subuh, buka lagi subuh. Kalau kata orang Jawa dulu puasa ngebleng. Apa namanya? Puasa ngebleng kata orang Jawa dulu. Nah, kita nggak boleh itu. Nah, ada ulama yang mengatakan ketika Nabi tangannya ditarik, digeret ke sana kemari oleh wanita-wanita tua Madinah itu katanya hukum khususiyat. Tapi dibantah oleh ulama-ulama lain, kalau itu dikatakan sebagai hukum khususiyat, maka harus ada dalil yang menunjukkan itu adalah hukum yang bersifat khusus. Sebab kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu bersifat khusus, berarti berlakulah hadis tadi, itu berarti berlaku umum. Nah, kalau itu berlaku umum, apa penjelasannya? Kalau tadi disandingkan dengan hadis yang pertama yang mengatakan lebih baik kamu disisir, pakai sisir apa namanya? Besi yang panas daripada min antamassa ya imra'atan la tahillu lak, daripada kau menyentuh perempuan yang tidak halal bagimu. Saudara, Bapak Ibu, kata para ulama, pertama, Nabi itu menunjukkan ketawaduan ketika mau digeret ke sana kemari, itu alasannya. Kedua, Nabi
adalah orang yang pada saat itu diyakini amanun minal fitnah, jauh daripada fitnah. Udah nggak ada lagi syahwat sama sekali, udah jauh. Kalau di sini ya umuran Pak Haji Sobat udah nggak ada. Udah nggak ada kan Pak Haji ya? Udah nggak ada. Umuran beliau-beliau udah nggak ada. Atau saya tidak tahu karena saya belum pernah tua banget itu ya. Apakah orang tua itu masih ada syahwat apa tidak Pak? Hah? Betul ya? Ya, kalau saya jujur masih ada. Ya, masih muda. Saya nggak tahu kalau orang yang sudah umur 65 lebih itu saya tidak tahu. 70. Hah? Udah mogok ya? Udah nggak ada. Nah, jadi karena beliau yang meliku irbahu bisa mengontrol dirinya, maka itu kata para ulama aman dari fitnah. Maka kalau bapak-bapak melihat itu dulu ada ulama seperti Abah Anom, pernah tahu Abah Anom ya? Abah Anom orang datang, beliau udah di kursi roda, tangan. Ya udah orang beliau yang diam, tapi membiarkan. Nah, mungkin seperti itu saya membahasnya, berarti sama. Nah, tidak semua ulama itu begitu. Ada juga ulama yang tidak mau salaman. Seperti guru saya, Kiai Sahal Mahfud, itu nggak mau salaman sama yang bukan mahram. Tapi Habib Lutfi mau, ya kan? Lah, yang mau yang tidak mau, masing-masing punya apa namanya dalil. Lah, yang perlu kita ambil sebenarnya dari hadis ini sekali lagi adalah ketawaduan Nabi. Orang tawadu. Nah, itulah Nabi. Kalau kita bicara tentang siapa sesungguhnya, dalil untuk kita berakhlak, bertasawuf, di sini dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atar rasulil mukmilah. Karena sesungguhnya tidak ada lagi bagi kita dalil, petunjuk untuk sampai kepada jalan menuju Allah dalam hal berakhlak, dalam hal bertasawuf, dalam hal beragama, illa mutaba'atar rasulil mukmilah, kecuali kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna akhlaknya, akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada makhluk. Ya makanya kalau sumber tasawuf kita siapa? Ya Nabi. Karena tasawuf itu akhlak. Ya. Saudara, saat ini banyak orang yang alergi kalau dengar istilah tasawuf atau sufi. Saya terutama orang-orang Saudi yang memang kalau orang menyebut itu istilahnya ya, atau orang yang alumni dari sana ya, orang menyebutnya Wahabi atau Salafi, kalau dengar tasawuf itu alergi, sufi, nggak benar, udah kita patokannya Quran hadis aja udah, gak usah ikut yang aneh-aneh lah. Karena mungkin yang dia tahu sufi yang bukan yang dimaksud oleh yang kita pelajari. Kalau sufi yang dimaksud oleh yang kita pelajari, tasawuf itu intinya apa? Akhlak. Ya kalau akhlak, ya contoh kita Nabi gitu loh. Apa bedanya? Dan inti akhlak itu adalah tazkiyatun nafs, adalah membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, wa tahsinuhu, dan juga kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Nah, itu aja. Yang tadi saya katakan, dari tadinya sombong jadi tawadu, yang tadinya putus asa jadi husnudzan, kemudian punya keyakinan, kemudian punya sifat pasrah. Orang kalau yakin, kalau husnudzan, kalau pasrah, hidup enak Pak. Ya, tentu bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar. Nah, saya kemarin saja ketika membaca satu buku, di samping saya, mohon maaf ada orang Saudi gitu, ada kitab sufi, ada sufi ya,
Ini kitabnya sufi. Jadi dia diajari itu oleh gurunya mungkin. Sufi itu jelek, kira-kira gitu. Ya mungkin yang dia ketahui sufi-sufi yang jelek. Padahal kata siapa namanya Syekh Sayyid Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki, ya semua ucapan guru sufi pasti patokannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentang akhlak. Nah, karena Nabi itu dalam bab akhlak dipuji Allah. Nah, jadi yang menarik, Nabi dipuji Allah itu tentang akhlak. Makanya kita itu harus bangga, senang kalau diri kita, keluarga kita, bangsa kita, orang kampung kita dipuji karena akhlak, Pak. Jangan dipuji karena harta, bangga. Banyak orang yang senang dipuji kalau hartanya, jabatannya. Wih, Bapak hebat ya Pak, anaknya jadi sukses, jadi pejabat semua. Orang memuji orang lain karena anaknya jadi pejabat. Ibu sukses ya Bu ya. Seneng Bu saya lihatnya anak ibu sekarang sukses ya, usahanya maju semua. Loh, kalau orang yang ngerti, saya itu sesungguhnya yang seneng kalau melihat anak saya akhlaknya bagus-bagus. Harta itu kalau kata para ulama dhillun zail. Jabatan itu kalau kata para ulama dhillun zail. Dia seperti awan yang menaungi seseorang yang sering bergeser. Jadi orang Arab atau ulama itu bikin perumpamaan indah ya. Kalau lagi panas nih, lalu ada awan, gua adem, katanya, adem, gitu kan? Gak lama, kenapa namanya? Angin, waduh panas, tadi adem di sini katanya, geser. Nah, pada saat adem itu diumpamakan kita ini hidup lagi dapat jabatan. Orang dapat jabatan, akhirnya lama-lama pensiun. Pasti ada pensiunnya, Pak. Presiden yang begitu berkuasa aja ada pensiunnya nggak? Ada. Walaupun sekarang istilahnya udah dirubah. Kalau dulu kan mantan presiden Indonesia, sekarang nggak. Presiden kelima, kan begitu kan? Presiden ke-6, tetep aja mantan. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Nyuruh orang udah nggak begitu pati didengar. Atasan saya sudah yang lain, kan begitu. Nah, artinya kalau kita dipuji karena harta, karena jabatan, berarti kita kalau bangga, berarti kita salah. Karena kita bangga pada sesuatu yang itu bisa datang dan pergi. Tapi berbanggalah, ya, kalau misalnya kita dipuji, keluarga kita dipuji karena akhlakul karimah. Itulah Nabi dipuji karena akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, dan sesungguhnya dirimu hai Nabi Muhammad, la'ala khuluqin 'adzimin, adalah orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Maka semua kajian tasawuf maka akan kembali muaranya pada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi halihi wa af'alihi wa maqalihi. Bagaimana Nabi keadaannya, ucapannya, perilakunya. Ya, semua itu kan contoh kita. Dan yang paling gampang selain kitab Awarif tadi agak susah, nanti dikatakan para ulama dulu kalau ngaji tasawuf secara tidak langsung sering baca kitab hadis yang sangat terkenal. Hampir rata-rata orang semua ngaji kitab ini. Apa? Riyadhus Shalihin. Kitab apa namanya? Riyadhus Shalihin. Jadi ketawaduan Nabi, kesabaran Nabi, ya keikhlasan Nabi, ya semua digambarkan dalam kitab apa namanya? Riyadhus Shalihin. Perhatian Nabi, kedermawanan Nabi, semua ada di situ, Pak. Lah, kemudian
oleh para ulama, itu cerita-cerita ucapan Nabi, perilaku Nabi, dan juga kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dibukukan. Dibukukan, dibikin per fasal-fasal, bab tawadu, zuhud, tawakal. Jadilah kemudian sebuah disiplin ilmu yang namanya ilmu apa tadi? Tasawuf. Nah, pertanyaannya, kalau tasawuf itu intinya akhlak, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, yang kemudian dikumpulkan dalam cerita-cerita dan kemudian disimpulkan inti-intinya. Di mana letak sesatnya ngaji tasawuf? Wah itu Pak, sufi itu kadang-kadang suka ngajarin yang gak benar. Gak benar kayak apa? Katanya kalau kita imannya sudah tinggi, ya kita itu nggak wajib lagi sholat jamaah, apalagi kalau sholat jamaah di masjid. Kalau ternyata kita tidak khusyuk, lebih baik kita sholat di rumah, tapi yang penting khusyuk. Karena inti daripada sholat itu adalah khusyuk, misalnya. Ya, bahkan ngajarin wiridan yang aneh-aneh. Saudara, saya boleh pastikan Bapak Ibu, nih kalau ada orang yang ngajarin yang aneh-aneh, ya, bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang dikutip oleh para ulama, barang siapa katanya ada orang mengaku sudah menjadi wali, ahli ma'rifat, lalu gugurlah bagi dirinya kewajiban-kewajiban yang selama ini diwajibkan kepada setiap muslim yang mukallaf, maka pastikanlah orang itu bukan wali. Lah Nabi itu kurang apa dekatnya dengan Allah, tapi beliau sholat 5 waktu masih jalan, termasuk sholat tahajud, hatta tatawarrama qadamahu min qiyamil lail, sampai sholat tahajudnya kakinya sampai apa namanya? Bengkak. Ini hadirin. Jadi kalau kita masih yang kayak begitu-gitu, nggak usah aneh-aneh. Apalagi kalau sufi itu diartikan orang yang punya kelebihan spiritual, tapi spiritualnya itu bukan dalam hal akhlak dan kemakrifatan, tapi hal-hal yang sifatnya mistis. Wah, sufi itu wali. Daun dipegang jadi duit. Gitu. Itu bukan sufi, bukan wali, dukun kali. Iya. Daun dipegang jadi apa namanya? Duit. Dia tahu loh. Orang begitu saya datang dia langsung bilang, Bapak dengan komplek Chandra ya Pak. Masjidnya namanya Al-Muhajirin lagi dibangunkan. Nah, kalau kayak begitu mau googling juga gampang. Sekarang Mbak Google ada nggak kira-kira? Terus saya kadang-kadang kalau mau mendatangi satu acara memprofile, istilahnya profiling ya. Di profiling dulu. Apa sih ini? Apa pesantrennya? Siapa pengasuhnya? Besar, kecil gitu kan? Didirikan siapa? Sekarang kalau Bapak gitu semua ada Pak. Istri saya satu aja ada di Google Pak. Ya, apa karena Mbak Google belum tahu aja? Kalau istri saya satu gitu, ya tahu semua. Sekarang apa coba yang nggak tahu? Nah, mohon maaf banyak orang kadang menganggap wali sufi ini dengan orang-orang yang memiliki dianggap semacam ini bisa berjalan di atas air. Maka kata para ulama, kalau orang menganggap sufi itu adalah yang punya kelebihan semacam itu, bisa jalan di atas air dan lain sebagainya, maka orang ini berarti salah dan keliru tentang memahami siapa sufi. Karena yang namanya keramat gitu ya, bagi orang yang disebut sufi, itu bukan ketika dia bisa berjalan di atas air. Itu bukan. Para sufi nggak menginginkan itu, Pak. Itu bonus lah. Memang kadang-kadang ada orang yang Allah kasih kayak gitu. Walinya Allah, para sufi itu, kalau ditanya apa yang paling diinginkan oleh dirinya, maka pasti mereka hanya pingin minta pada Allah dikasih kemampuan istiqamah dalam beribadah. Itu istiqamah, Pak. Sebab yang disebut dalam Al-Quran ini berkali-kali Allah menyebut sufi, tasawuf, ya itu dengan kalimat istiqamah. Sufi, tasawuf, wali itu selalu dengan kaitan istiqamah. Contoh,
Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allau istaqamu 'ala tariqah, andai kata mereka bisa istiqamah dalam jalan yang benar, ibaratnya tariqahnya benar, istiqomah, wiridannya istiqomah, ngajinya istiqomah, nyendernya di situ nggak pernah berubah-ubah, nggak geser-geser dia kalau ngaji di situ aja. Ya, la asqainahu ma'an ghadaqa, akan aku berikan, kata Allah, air yang luar biasa. Nah, ini simbol keramat. Makanya Bapak kalau lihat ada orang dikasih kelebihan, pasti karena istiqomah. Nah, kedua, Allah mengatakan lagi dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang istiqamah dalam ibadahnya, ya, maka mereka tidak akan punya rasa takut dan sedih. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-wali Allah itu tidak punya takut. Siapa yang tidak punya takut? Para wali. Nah, siapa orang yang tidak punya takut? Orang yang istiqamah. Nah, maka saya pada saat hadir haul, ya, di seorang ulama besar, Mbah Hamid Pasuruan terkenal, dan juga beberapa ulama-ulama itu, ada kiai yang bilang begini, sudahlah, kamu kalau dengar katanya ada kiai besar, sufi, wali yang punya kelebihan A, B, C, D, kita itu nggak bisa ngikutin kelebihannya. Misalnya ada ulama itu, ya, ada tamu itu, atau ada orang minta tolong nggak dibantu, terus uangnya nggak habis, kayak begitu tuh. Atau kadang-kadang kayak dulu Mbah Mangli terkenal, tiba-tiba naik mobil sampai di sana cepat sekali, masyhur itu Mbah Mangli. Tiba-tiba dari Magelang sudah sampai Kudus, Jepara, tiba-tiba bisa sampai Jakarta. Udahlah, kata para ulama, kamu yang kayak gini nih nggak usah terpesona ngikut yang gini-gini. Kalau ada orang alim, soleh, wali, sufi, apapun, yang kamu ikuti itu apa? Coba cek bagaimana beliau sholat jamaahnya, bagaimana ngajinya, bagaimana wiridnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana akhlaknya. Nah, itu lebih mudah diikuti, gitu loh. Sebab kalau yang kayak begini, Nabi Muhammad SAW jauh lebih banyak, kita nggak bisa ngikuti. Isra Mi'raj, dari tangan Nabi keluar air, buat apa namanya? Wudu, kan begitu kan? Ada makanan diludahin mestinya cukup buat 40, yang makan 1000. Nah, orang hanya ikut begininya. Kenapa kita tidak ikuti Nabi dalam hal sedekahnya, kedermawanannya, ketawaduannya, dan lain-lain. Nah, inilah inti daripada tasawuf. Hadirin, semoga manfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا